di dalam akhirat yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan segala orang yang mukallaf itu mengambil akan dia dengan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan ambil oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat, maka bahwasanya yang sebaik-baik bekal di dalam akhirat yaitu takwa, yakni takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam terakhir kita Imam Ghazali meringkaskan semalam beberapa 3 perkara intisari daripada kitab Hidayatul Hidayah. Yang pertama, kata beliau, di dalam bahagian ini kitab Hidayatul Hidayah, yaitu ismun fi adil ta'at, satu bahagian daripada adab berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ismun fi tarkil ma'asi, satu bahagian pada meninggalkan maksiat. Yang ketiga wa ismun bi mukhalafil khalqi, satu bahagian daripada adab sesama manusia. Itulah ringkasan daripada kitab Hidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Abdul Haddad, man qara al-hidayah rizqal hidayah. Siapa membaca kitab Hidayatul Hidayah, maka dia akan diberi Allah Ta'ala akan petunjuk hidayah permulaan. Setiap permulaan pasti ada nihayah akhirnya. Nah, ini awal daripada kitab sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Beliau meringkaskan cuma 3 bahagian yang telah kita baca di awal kitab sampai ini akhir kitab. Nah, dari yang 3 tadilah yang paling baik bekal dari Imam Ghazali yang kita bawa sahur untuk ke dalam negeri akhirat tidak lain adalah takwa. Takwa bukan sebegitu mudah yang sulit. Kalau mengucapkannya nyaman aja. Marilah kita bertakwa. Orang tidak dapat bertakwa kecuali dia mengetahui ilmu di dalam takwa di situ. Takwa tingkatan pertama semalam takwa awam, takwa meninggalkan syirik kepada Tuhan. Itu yang pertama. Takwa tingkatan kedua takwa khusus, takwa orang yang khusus. Apa? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu pun sulit bagi setiap orang yang beriman. Sulit kata banget. Yang ketiga takwa khawasul khusus, takwa orang yang dikhususkan daripada orang khawas. Apa takwa mereka? Takwa mereka adalah meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dirinya dari berpikir ingat kepada Allah Ta'ala. Bila menggawe sesuatu bakalan lupa lawan Tuhan dan takut itu. Apakah sesuatu itu dia bakalan tak ingat lawan Tuhan di nafas. Nah, itu tingkatan ketiga. Kita tingkatan kedua gitu sulit kita. Takwa ada 2, takwa zahir, ada takwa batin pula. Disebut dengan fikih zahir dan dengan disebut dengan fikih batin. Takwa melaksanakan perintah Allah Ta'ala, apa perintah Tuhan kedua yang wajib lawan yang sunnah. Yang wajib yang sangat dikuatkan, sedangkan sunnah tidak dikuatkan. Sunnah itu perintah Allah Ta'ala dari Nabi, tapi tidak dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Kata Pak Hikmah sebelum Ghazali menyebutkan di dalam kitab sini berapa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
menjauhi larangan Allah Ta'ala dua semacam haram lawan makruh. Yang haram yang kuat, yang makruh yang ada di buahnya. Nah itu tingkatan yang kedua. Tingkatan ketiga itu puncak dari takwa. Itu berat nomor 2 gitu subhanallah. Kita kayak orang puasa juga tingkatannya bermacam-macam pada waktu itu. Nah di sini Al-Ghazali menyebutkan kata beliau, orang yang takwa di situ berarti orang itu ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut menurut takwa berbahasa takut. Berapa nilainya takut kalau Allah Ta'ala, begitulah nilai ketakwaan. Kalau takwa itu dinilai dari segi pakaian ada juga, atau ketakwaan itu dinilai dari penampilan ada. Bila kita akan menilai takutnya orang itu dengan Allah, disitulah nilai takwa. Nah, jadi ketahuan kita lawan Tuhan kita. Waktu kita sorangan, orang banyak terkadang manusia lawan orang banyak takutnya luar biasa lawan Tuhan. Tapi pada waktunya sorangan, nah disitu ketahuan kok. Apakah hanya bikin takwa lawan Tuhan atau setengah takwa dari Tuhan? Makanya saya menyebutkan atau beliau takwa yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa nilainya dia takut pada Tuhan? Demikianlah nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah 3 bahagian tadi Imam Ghazali kesimpulan kitab Hidayah tadi tidak lain adalah yaitu adab kepada Allah Ta'ala. Nah disitulah seseorang mendapatkan rahmat, seseorang dapat dekat kawan Allah Ta'ala ketika dia beribadah karena dia memakai adab nama Tuhan. Adab ini dipakai. Kalau sudah beribadah kepada Tuhan, tidak ada adab di dalam itu ibadah, dia tidak mendapatkan rahmat yang luas dari Tuhan. Dan dia tidak mendapat mendekatkan diri lawan Tuhan pada Allah. Dari mulai awal kitab sampai terakhir di sini Ghazali telah menyebutkan beberapa adab-adab yang luar biasa. Sebutkan aja kita ya Pak, adab ketika melakukan suatu pekerjaan kita ada bagian Bismillah. Nah di situ kita kurang mendapatkan rahmat Tuhan. Sampai kami menyebutkan setiap satu perkara yang kita tidak boleh dengan Bismillah, maka berkah yang kurang nanti. Itu sudah jelas itu. Bila berkah kurang, maka dapat rahmat oleh Allah Ta'ala kurang gimana. Banyak yang menyebutkan kitab di sini ada dalam berwudu, ada waktu wudhu, ada waktu sembahyang apa segala. Yaitu berbuat taat dan menjauhkan akan segala maksiat dan berbuat kebaikan. Taat itulah macam-macam ini ada taat zahir dan taat batin. Maksiat juga maksiat zahir lawan maksiat batin. Taat batin juga jadi sudah yang 10 sebutkan sedikit tidak jelaskan sedikit kata-kata yang ada dalam hati. Demikianlah kata-kata zahir anggota tubuh disebutkan beliau juga. Maksiat zahir yang anggota tubuh disebutkan beliau juga. Maksiat anggota maksiat batin yang 10 sudah disebutkan beliau juga. Nah kalau kau mengamalkan yang demikian kata beliau, maka orang tadi mendapatkan tingkatan yang kedua di dalam takwa kepada Allah Ta'ala. Nah tingkatan kedua itu hanya doa-doa orang lain. Ada kadang-kadang itu doa orang lain, ada kadang-kadang doa orang lain. Doanya Allahumma ja'alni min awliyaikal muttaqin. Allahumma ja'alni min awliyaikal muttaqin. Ya Allah jadikanlah diriku dari kekasih-kekasih Engkau yang bertakwa. Doa orang lain, Allahumma ja'alni min awliyaika muttaqin. Anak kabar itu salah aja. Allahumma ja'alni wa dzurriyyati min awliyaika muttaqin. Ya Allah jadikan mulut dan keturunan mulut daripada kekasih-kekasih Engkau yang bertakwa.
Itu jangan dipikir peninggalan doa-doa kembali. Ngaji sudah ada tadi doa mereka tadi. Kebaikan bagi segala hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kau lihat akan kitab Bidayatul Hidayah, permulaan untuk mendapatkan petunjuk, sudah melihat kata beliau dan mengamalkan barang yang di dalamnya. Nah, keamalan ulang semalam orang berilmu belum tentu selamat, belum tentu. Kalau dia mengamalkan ilmunya baru sudah selamat. Iblis jadi untuk Tuhan untuk pada gampangan alim luar biasa. Iblis itu penasihat malaikat alim luar biasa Iblis. Tapi Iblis sebetulnya tidak kadang mengamalkan ilmunya. Nah, ini benar.